Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang soleh-solehah, bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, tetap semangat, terus belajar di MI Ma'arif Sidomukti. Seperti biasa ya anak-anak, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar apa ya? Oke, sebelum itu Bu Inayah mau tanya nih, tahukah kalian rukun iman yang keempat itu apa ya? Apakah iman kepada Allah? Apakah iman kepada qada dan qadar? Apakah iman kepada hari kiamat? Atau iman kepada nabi dan rasul? Ada yang tahu rukun iman yang keempat itu apa? Ya, benar sekali. Rukun iman yang keempat yakni iman kepada nabi dan rasul. Hari ini kita akan belajar bersama mengenai materi iman kepada nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada nabi dan rasul. Beriman kepada rasul ataupun nabi berarti kita percaya dan yakin bahwa rasul itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala yang ditugaskan untuk membimbing umatnya agar kita menempuh jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga selamat di dunia maupun di akhirat. Apa sih anak-anak Rasul itu? Rasul itu manusia pilihan Allah yang diberikan wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan mempunyai kewajiban untuk menyampaikan wahyu yang diberi Allah untuk umatnya. Jika Nabi, manusia pilihan yang diberikan wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri, tetapi tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Jadi anak-anak, sebenarnya Rasul dan Nabi pun sama-sama lelaki pilihan Allah, mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wahyunya juga untuk panduan dirinya sendiri. Tetapi kalau Rasul wajib menyampaikan wahyu tersebut kepada orang lain. Kalau Nabi tidak wajib menyampaikan wahyu kepada orang lain. Jadi intinya sehingga Rasul itu pasti Nabi, tetapi Nabi belum tentu Rasul. Quran Surat Al-Anbiya ayat 7. Sebenarnya tidak ada yang tahu secara pasti jumlah Nabi dan Rasul kecuali hanyalah Allah. Karena jumlah mereka sangat banyak. Tetapi yang wajib kita ketahui ada 25 Nabi disebutkan di dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 7. Nama-nama Nabi ada 25 ya. Sudah tahu Nabi siapa saja? Oh iya anak-anak, Bu Inayah punya lagunya nih mengenai Nabi ada 25. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Adam, Idris, Nuh, dan Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ishak, Ismail, Yakub, dan Yusuf, Su'eb, Harun, Musa, Daud, Zulkifli dan Sulaiman, Ayub, Yunus, Zakaria, Ilyas dan Ilyasa, Yahya, Isa, dan Muhammad. Itulah nama nabi, nabi-nabi umat Islam. 25 nabi, semuanya utusan Allah. Kalian sudah mendengarkan lagu mengenai 25 Nabi dan Rasul. Jangan lupa ya anak-anak,
Tugas selanjutnya nanti menghafalkan 25 nabi dan rasul. Oke anak-anak, kita lanjut. Quran Surat Al-An'am ayat 48. Nabi dan Rasul diangkat oleh Allah untuk mengemban tugas suci dan mulia, yaitu menyampaikan wahyu dan risalah Allah kepada umat manusia. Ya, seperti yang terkandung dalam Quran Surat Al-An'am ayat 48. Apa sih anak-anak tugas Nabi dan Rasul itu? Mengajak manusia yang pastinya menyembah dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyampaikan kabar gembira dan peringatan, mengajarkan akidah yakni mengesahkan Allah dan menjauhi sembahan berhala dan sembahan yang lain, mengajarkan akidah kepada umat manusia bahwa hanyalah Allah Sang Maha Pencipta di dunia ini, mengajarkan agar hidup berakhlak mulia, mengajarkan hidup bermasyarakat, dan yang terakhir, mencerdaskan umatnya agar menjadi pandai. Selanjutnya, tujuan Allah mengutus Nabi dan Rasul. Yang pertama, untuk memperbaiki akhlak manusia agar tidak menyimpang dari ajaran agama Islam. Yang kedua, agar manusia menyembah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala hal aspek kehidupan. Yang ketiga, agar manusia selalu mengharap keridhaan Allah dalam segala amalan. Yang keempat, memberikan petunjuk jalan yang lurus bagi umat manusia. Jadi anak-anak, Allah mengutus Nabi dan Rasul untuk agar kita selalu menyembah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala hal aspek kehidupan apapun. Dan kita sebagai manusia juga harus mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala amalan yang kita lakukan. Semisal ketika kita mengaji, mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita melakukan hal kebaikan apapun itu, maka selalulah mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, sifat wajib bagi Rasul dan Nabi dan sifat mustahil bagi Nabi dan Rasul. Apa sih anak-anak sifat wajib itu? Ya, sifat wajib artinya sifat yang harus dimiliki oleh seorang Nabi dan Rasul. Kalau sifat mustahil bagi Nabi dan Rasul, sifat yang tidak mungkin ada pada Nabi ataupun Rasul. Karena sifat-sifat mustahil ini merupakan lawan dari sifat-sifat wajib. Sehingga ditegaskan bahwa agar menjadi contoh sifat yang harus dihindari oleh umat manusia. Sifat wajib bagi Nabi dan Rasul itu ada sidik, yang artinya jujur, berkata benar, bahwa seorang Rasul tidak pernah berbohong. Dibuktikan dalam Quran Surat An-Najm ayat 5-6. Kalau sifat mustahilnya, sifat yang tidak mungkin, yakni kidib, artinya dusta ataupun bohong. Sifat ini kebalikan dari sifat sidik. Selanjutnya, sifat wajib bagi Nabi dan Rasul adalah amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Rasul memegang teguh kepercayaan yang diberikan kepadanya. Perkataannya mengandung kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dibuktikan dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 68. Kalau sifat mustahilnya yakni khianat, artinya tidak dapat dipercaya. Mustahil bagi Nabi dan Rasul mempunyai sifat khianat. Khianat itu merupakan lawan dari amanah. Sifat wajib bagi Rasul selanjutnya yakni fatonah, artinya cerdas, pandai, dan bijaksana. Seorang Nabi dan Rasul pasti memiliki kecerdasan dan kekuatan berpikir yang tinggi agar dapat memberikan keterangan dengan pandai dan bijaksana. Sehingga apa? Manusia itu dapat mengerti dan memahami apa yang diajarkannya. Sifat mustahilnya yang tidak mungkin bagi Nabi dan Rasul adalah balada. Balada merupakan kebalikan dari sifat fatonah, artinya bodoh. Selanjutnya yakni tablik. Tablik artinya menyampaikan. Seorang Rasul memiliki kewajiban untuk menyampaikan wahyu yang diterima oleh Allah. Dibuktikan dalam Quran Surat Al-Jin ayat 28. Sifat mustahilnya yang tidak mungkin dimiliki oleh Nabi dan Rasul adalah kitman. Artinya menyembunyikan wahyu. Nabi dan Rasul adalah manusia pilihan Allah sebagai penyampai risalah kepada umat mereka. Sifat ini kebalikan dari sifat tablik. Oke anak-anak,
Jadi, sifat wajib bagi Nabi dan Rasul ada 4, yakni sidik, amanah, fatonah, tablik. Sifat mustahil juga ada 4, yakni tidak mungkin dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Yang pertama yakni kidip, kebalikan dari sidik. Yang kedua yakni hianat, kebalikan dari amanah. Yang ketiga yakni baladah, kebalikan dari fatonah. Dan yang terakhir yakni kitman, kebalikan dari tablik. Oke anak-anak, selanjutnya sifat jais bagi Nabi dan Rasul. Apa sih sifat jais itu? Sifat jais ialah para Nabi dan Rasul, utusan Allah juga memiliki satu sifat yang dinamakan sifat jais. Sifat jais itu ialah a'rodul basyariyah, yakni bahwa mereka memiliki sifat seperti manusia pada umumnya, yakni seperti makan, minum, sakit, tidur, dan sebagainya. Cara beriman kepada Nabi dan Rasul yakni dengan cara membenarkan berita yang disampaikan oleh Rasul, meneladani akhlaknya yang baik-baik, mengamalkan syariat yang dibawanya, menghidupkan sunnah Rasul dengan cara puasa sunnah Senin Kemis, ataupun puasa sunnah Daud, dan amalan yang lainnya. Mencintai dan membela para Rasul, mengetahui riwayat kehidupan dan ajaran yang dibawanya, dan yang terakhir, memperbanyak membaca sholawat atas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Ulul Asmi. Apa sih anak-anak Rasul Ulul Asmi itu? Ya, Rasul Ulul Asmi adalah Rasul yang memiliki kesabaran yang tinggi dalam menghadapi cobaan yang diberikan oleh Allah dalam berdakwah. Ada yang tahu siapa saja sih Rasul Ulul Asmi itu? Ya, Rasul Ulul Asmi itu yang pertama yakni Nabi Nuh. Nabi Nuh dengan kesabarannya mendapat hinaan dari kaumnya tanpa menyerah. Dia mendakwai keluarganya, kerabat, dan masyarakat umum untuk kembali ke jalan yang benar. Bahkan anaknya sendiri yang bernama Kan'an tidak mempercayai ajaran yang dibawanya. Sampai itu atas kehendak Allah, umat Nabi Nuh yang membangkang ditenggelamkan dengan tsunami. Yang kedua yakni Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga mengalami cobaan yang berat karena harus bermusuhan dengan ayah kandungnya yang bernama Azar. Selain itu, Allah juga memerintahkan kepadanya untuk menyembelih anak laki-lakinya. Yakni siapa anak-anak? Ya, Nabi Ismail. Hal ini dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim, tetapi Allah menggantinya dengan seekor domba. Yang ketiga, yang mendapatkan julukan Rasul Ulul Asmi, Nabi Musa. Nabi Musa juga sabar dalam menghadapi kejahatan Fir'aun. Nabi yang sabar dalam memimpin kaumnya yang selalu membangkang. Selanjutnya yakni Nabi Isa. Nabi Isa juga seorang yang sabar menerima cobaan sebagai seorang yang miskin, adanya pengkhianatan muridnya, menghadapi fitnah, hendak diusir oleh kaum Bani Israel. Dan yang terakhir yakni Nabi Muhammad. Nabi Muhammad juga memiliki kesabaran yang sangat tinggi. Dimulai dari sewaktu kecil sudah menjadi yatim piatu, kemudian setelah dewasa juga harus meringankan beban pamannya yang merawatnya sejak kecil, dan masih banyak lagi cobaan beliau dalam berdakwah. Itu anak-anak tadi nama-nama Rasul yang mendapatkan julukan Ulul Asmi. Hikmah kita belajar mengenai beriman kepada Nabi dan Rasul. Hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian anak-anak, jika kita berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, yakni Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Jadi anak-anak, taatilah Allah dan Rasulnya, karena hal itu lebih utama bagi kalian semua. Hikmah yang kedua yakni dengan beriman kepada Nabi dan Rasul, maka manusia dapat menjalankan perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Mengetahui surga dan neraka sebagai tempat balasan bagi yang berbuat baik dan buruk, mengetahui dosa dan pahala.
Oke anak-anak, sekian pembelajaran hari ini mengenai beriman kepada Nabi dan Rasul. Mari kita beriman kepada Nabi dan Rasul dengan cara mengamalkan syariat yang dibawanya, membenarkan berita yang disampaikan oleh para Rasul, mencintai dan membela para Rasul, menghidupkan sunnah Rasul dengan cara berpuasa, ataupun hal-hal amalan yang lainnya, terutama juga meneladani akhlaknya, kemudian kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.